Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Yanto. Pak Yanto, tadi Anda sudah menjabarkan bahwa saat ini sudah dibentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi Majelis Hakim Kasasi. Tadi Anda menjabarkan ketuanya adalah Ketua Kamar Pengawasan MA, kemudian ada anggota Jupriyadi dan Nur Edi Yono. Sekarang pertanyaannya Pak Yanto, bagaimana memastikan bahwa tim ini bisa independen dalam memeriksa hakim-hakim? Ya, jadi kebetulan Pak Dwiarso ini kebetulan sebelumnya adalah Kabawas, ya Kepala Badan Pengawasan. Yang Mulia Pak Jupri itu juga dari Hakim Tinggi Pengawas. Kemudian Pak Nuredi itu juga Hakim Tinggi Pengawas. Kemudian sekretarisnya adalah Pak Kabawas, ya. Jadi semuanya diambilkan dari mantan-mantan dari Bawas, ya. Bahkan mulai dari ketua, anggota, dan sekretaris itu bawas-bawas semua. Oke. Dan mudah-mudahan objektif, ya, karena Pak Pimpinan Mahkamah Agung pun juga objektif, manakala teman-teman wartawan menanyakan kenapa kok belum ada koordinasi dengan kejaksaan. Nah, itu jawabannya nanti kalau koordinasi dikira kita intervensi. Maka kemudian pimpinan Mahkamah Agung memberi seluas-luasnya kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Oke. Menghormati betul. Baik, Pak Yanto mungkin bisa dijelaskan ini mekanisme pemeriksaannya seperti apa, seberapa luas, apakah cuma 3 hakim ini atau akan meluas ke indikasi bahwa 1 triliun itu melibatkan lebih banyak lagi hakim, dan bagaimana kemudian nanti mekanisme bila ditemukan ada pelanggaran etik? Oh, kalau proses hukumnya kan kita serahkan ke kejaksaan, Mbak. Proses hukumnya penyidikan kan di kejaksaan. Jadi Nah, klarifikasi pengadilan itu nanti akan diapakan Pak Yanto? Hasil dari ini kan klarifikasi cuma tim kode ini? etiknya saja, karena berkaitan dengan statement kejaksaan bahwa berdasarkan keterangan YR sudah menghubungi salah satu hakim, kan gitu. Nah, itu kalau benar kan pelanggaran kode etik, gitu. Maka itu akan diperiksa etiknya. Oke. Sementara proses hukumnya kita serahkan sepenuhnya kepada kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pengadilan nanti akan proses hukum itu tatkala perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang. Disitulah baru terlibat proses hukum. Oke, baik. Jadi Pak Yanto, masih penyelidikan, ya. baik, tim ini berarti hanya untuk mengklarifikasi terjadi atau tidak terjadi pertemuan, begitu ya? Ya, kode etik, pelanggaran kode etik. Oke. Sesuai dengan yang disebutkan dalam rilis pers Puspenkum Kejaksaan bahwa ternyata YR sudah ketemu dengan salah satu anggota yang berinisial S, kan gitu. Baik, Pak Yanto, saya ingin tahu saat ini, per hari ini, seperti apa situasi di MA setelah kasus ini terbongkar. Mungkin Anda bisa ceritakan apa efek dari kasus ini, dan seberapa penting kemudian kalau tadi Pak Gayus mengatakan bahwa ini harusnya dijadikan momentum untuk kemudian pembenahan di tubuh Mahkamah Agung. Ya, makanya untuk momentum itu kan pimpinan MA memberikan kesempatan atau waktu kepada Kejaksaan Agung, silakan dibuka seluas-luasnya, kan begitu, menghormati proses penyidikan dan penyidikan, ya silakan, ya. Kalau kata ini ada catatan-catatan, ya silakan dibuka seluas-luasnya, tidak intervensi, gitu ya. Maka menghormati, lembaga ini menghormati betul proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan, gitu. Nah. Tapi terasa tidak sih Pak Yanto bahwa ini kemudian akan menjadi, kalau tadi kata Pak Mukti juga, nilas titik kemudian rusak susu sebelanga, kemudian masyarakat kemudian bisa berasumsi bahwa jangan-jangan memang ini yang terjadi di semua perkara yang ditangani oleh hakim-hakim? Iya, kalau merusak iya, tatkala manakala adik-adik kita yang di daerah yang menuntut gaji yang 12 tahun nggak pernah naik, ya. Iya. Ya, sampai dia cuti bersama itu Iya. untuk menuntut gaji 12 tahun nggak naik, tatkala ini tiba-tiba ada kasus ini kan ya ternoda, perjuangan adik-adik ternoda, ya. Iya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau kemudian seperti yang dikatakan Prof tadi, ya nanti hasil penyelidikan kejaksaan kan akan ketahuan nanti, Mbak. Baik.
Baik, saya ke Pak Gayus tadi untuk menyambung. Mbak, saya izin ya Mbak, saya mau Oke. uji ini udah Baik, terima gitu. kasih Pak Yanto untuk waktunya bersama Nggih. kami Prof di Gayus, NTV Prof Prime. Mukti, mohon izin. Nggih. Nggih. Iya, saya ke Pak Gayus dulu. Pak Gayus tadi menyambung dari yang sudah disebutkan oleh Pak Yanto. Memang 7 sampai 11 Oktober lalu kita baru saja menyaksikan bagaimana sejumlah hakim, ada lebih dari 1.000 hakim bahkan di berbagai daerah kemudian melakukan aksi mogok massal menuntut peningkatan kesejahteraan dan jaminan keamanan profesi. Bila kemudian kita mau mencari benang merahnya antara yang satu kemudian mengatakan bahwa mereka kesejahteraannya kurang, tapi di satu sisi ada satu lembaga, kemudian pegawainya, mantan pegawainya saat ini ditemukan ada uang 1 triliun. Anda melihatnya seperti apa, Pak Gayus? Di tahun 2014, saya juga menyaksikan kelompok hakim-hakim muda DTK itu menyebut dirinya sebagai hakim reformis. Juga menuntut gaji ketika itu. Nah, ini menunjukkan yang betul-betul butuh itu juga banyak. Artinya mereka yang baik-baik, memang tergantung dari kesejahteraannya saja. Ini terulang di tahun ini. Artinya menunjukkan bahwa hakim-hakim di daerah juga tidak semuanya buruk. Mereka masih tergantung dengan kesejahteraan yang diberikan oleh lembaga. Nah, tetapi di daerah juga banyak suara yang banyak sekali yang kecewa dengan putusan pengadilan-pengadilan. Ini bagian-bagian dari pembenahan. Tapi kalau kita ingin berlanjut panjang, berlanjut pengawasan, dari dulu ketika saya di Komisi 3, sering usul agar KY ini satu lembaga yang dibentuk oleh konstitusi. Dilengkapi, diperluas kewenangannya dan sarananya. Seperti KY boleh penyadap. Kalau KY boleh penyadap, itu sudah pencegahannya luar biasa itu. Jadi nanti dibolehkan untuk tahunya sebuah perbicaraan dan sebagainya. Tapi saya akan mengatakan masih banyak hakim yang baik, masih banyak hakim agung yang baik. Saya tidak perlu sebut namanya satu persatu, tapi saya tahu hakim agung yang tidak bisa tersentuh itu banyak. Kalau yang sudah almarhum Pak Artijo Alkostar itu sudah sangat terkenal di masyarakat. Dan saya kenal, saya 3,5 tahun satu majelis dengan beliau. Ini menunjukkan bahwa memang saya tahu sebenarnya, tetapi kan memang ini tertangkap tangan katanya ya. Itu bukan operasi tangkap tangan, ini nanti akan menjadi persoalan baru ini kalau operasi tangkap tangan kan membolehkan dengan semua tindakan, tidak usah melaporkan penangkapan, penggeledahan dan sebagainya, sehingga menempel kata operasi. Ini persoalan juga ini, dan ini bisa dibawa ke pra-peradilan nantinya sehingga mentahnya persoalan ini. Ini perlu hati-hati untuk menempatkan istilah penangkapannya itu ya, tangkap tangan. Bunyi undang-undang begitu, tidak menempel operasi. Kalau operasi itu ada persiapan sehingga nanti akan dimentahkan di sidang-sidang pra-peradilan. Oke, Pak Gayus, berarti artinya Anda memandang bahwa memang KY dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap hakim masih dianggap lemah ya, Pak Gayus? Lemah karena tidak diberi penguatan. Kalau penguatan tentunya akan antara lain tadi itu KY boleh memiliki akses penyadapan misalnya, yang boleh kemudian dari usulan saya itu melalui lembaga lain. Nah ini boleh menyadap tapi melalui lembaga lain, itu pengalaman saya di Komisi 3. Mungkin sekarang Prof Mukti bisa punya hak yang lain, yaitu zaman saya lebih dari 15 tahun yang lalu saya di Komisi 3, 2 periode saya di sana. Seperti itu, jadi KY ini berpotensi hanya tidak diberi kekuatan. Tidak diberi senjata begitu ya mungkin kira-kira Pak Gayus. Oke. Iya, baik, saya ke Pak Mukti. Pak Mukti, mungkin Anda bisa sedikit cerita sebenarnya kendala dari pengawasan hakim selama ini tuh apa sih Pak Mukti? Ya tadi yang selain jumlah orang yang kurang ya. Memang tadi soal penguatan Komisi Yudisial. Jadi sebenarnya kita sudah mengajukan RUU. RUU itu sebenarnya mencoba untuk mengembalikan kewenangan-kewenangan yang semula diatur di Undang-Undang Komisi Yudisial yang pertama. Kenapa? Karena sejak diundangkan yang pertama itu 2004 itu hingga sekarang sudah mengalami 11 kali judicial review. Jadi kita dilemahkan dengan melalui judicial review. Nah, sehingga kita mencoba untuk mengembalikan ini. Dan ini sudah menjadi diskusi dengan berbagai pihak bahwa kata kuncinya
RU-nya undang-undangnya dulu dikuatin. Nah, dari undang-undang nanti ada hak mandatori kita seperti penyadapan. Walaupun memang sudah ada penyadapan, tetapi harus menggunakan lembaga lain. Dan ya sejauh ini kita juga menggunakan ya fasilitas itu. Tetapi mungkin misalnya pemeriksaan hakim untuk kasus-kasus yang sanksi ringan, sanksi sedang itu diberikan saja ke Komisi Yudisial itu. Kecuali kalau memang misalnya tadi pemberhentian ya MKH. Nah, ini mungkin baru dengan Mahkamah Agung supaya tidak rancu. Dan mana yang menjadi wilayah KY dan mana yang menjadi wilayah Bawas. Ini kadang-kadang juga rancu. Prakteknya begini misalnya. Kalau kemudian KY ini melakukan pemeriksaan dan kemudian Bawas, Badan Pengawas juga melakukan pemeriksaan, lalu kemudian Bawas sudah memutus, maka Komisi Yudisial nggak bisa memutus lagi. Nanti nebisen hidup. Ya, dua hal yang sama ini, kemudian putusannya menjadi dua. Nah, tadi diupayakan ada peraturan bersama yang berkaitan dengan pemeriksaan bersama tadi. Yang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Yanto, mungkin untuk kedepannya menangani kasus ini tidak cukup dengan tim dari Mahkamah Agung saja, tapi bagaimana juga melibatkan Komisi Yudisial yang itu sudah ada dasar aturannya bahwa kita bisa melakukan pemeriksaan bersama. Pemeriksaan bersama ini akan mempunyai dampak yang cukup baik ya, karena mungkin kemudian pemeriksaan menjadi lebih fair. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat juga akan tumbuh, oh ini benar-benar dilakukan. Tapi kalau kesannya masih yang melakukan Mahkamah Agung sendiri, ini kan masih ada anggapan bahwa nanti paling Mahkamah Agung juga akan melindungi hakimnya. Ya, itu kalau dalam satuan namanya jiwa korsa gitu ya. Iya. Itu mesti akan muncul seperti itu, anggapan seperti itu. Nah, kenapa nggak dibuka aja dengan pemeriksaan bersama? Atau tadi juga mungkin presiden ya, ini momentum yang baik tadi, ada ketua Mahkamah Agung yang baru yang kita kenal juga orang yang baik, yang lurus ya, yang mulia Pak Sunarto itu. Kemudian presiden baru yang kemarin kita dengar juga bahwa keinginan untuk memberantas korupsi dan sebagainya. Jadi memang ini momentum ini harus kita sikapi khususnya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dan juga dari masyarakat untuk mendorong penguatan ya mungkin tidak hanya KY tapi juga fungsi-fungsi lain yang bisa kemudian melakukan tugasnya itu secara efektif dan kemudian hasil dari fungsi pengawasan, fungsi tadi advokasi hakim, kemudian peningkatan kesejahteraan dan kapasitas hakim itu menjadi lebih bagus gitu ya. Oke, baik. Itu saya pikir ini momentum ya, yang mungkin nanti Pak Gayus ya idenya Pak Gayus ini coba kita bicarakan lah ya dengan teman-teman di Komisi Yudisial, bagaimana kalau kita melibatkan tidak hanya yudikatif tapi juga pihak lain eksekutif dan juga legislatif berkaitan dengan pengesahan RUU tadi yang sudah kita ajukan. Oke. Jadi kita ajukan sebenarnya sudah dan kemudian sudah mendapatkan rekomendasi dari Balik waktu itu 9 fraksi, tapi kemudian ada masa kampanye kalau nggak salah ya itu. Nah itulah berhenti. Ini belum bergerak lagi. Kita tunggu informnya apakah di DPR yang baru ini itu masih menjadi prioritas atau enggak. Nah, kita coba dorong ini dengan ini. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian memastikan dari kasus ini penyidikan tidak akan berhenti di tersangka-tersangka level bawah, tetapi juga akan membongkar seluruh jaringan. Akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda.